Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime, saya Patricia Mapalie. Pemirsa, nasib para koruptor di negeri ini bisa jadi tidak akan berakhir tragis. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto berencana memaafkan para koruptor yang mau bertobat dengan syarat mengembalikan hasil curiannya. Pernyataan ini sontak menuai beragam reaksi. Apakah wacana ini sebuah kebijakan yang tepat dalam memberantas korupsi yang trennya terus meningkat? Lalu apa yang perlu diantisipasi dari wacana ini? Kami akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu ada mantan pimpinan KPK, Saud Sitomorang. Pak Saud, terima kasih sudah berkenan bergabung di NTV Prime. Selamat malam. Dan melalui sambungan Zoom sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 13, Sugiyat Santoso. Melalui sambungan Zoom, Bang Sugiyat, ketemu lagi, apa kabar? Bang Sugiyat. Selamat malam, baik. Selamat malam, ketemu lagi Bang Sugiyat, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Sebelum kita berdiskusi, Bapak-Bapak, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Baik, Pak Saud, ada sejarahnya nggak sih koruptor tobat? Ya, sebagai orang yang berkeyakinan berpancasila, kita harus yakin bahwa orang punya pintu tobatnya masing-masing. Tapi kan perspektif dunia akhiratnya kan berbeda gitu. Itu perspektif akhiratnya ada, dunianya ada. Karena dunia ini nggak lepas dari persoalan-persoalan yang sangat kompleks. Which is itu juga di korupsi ini kan persoalan yang sangat kompleks. Kenapa kita dapat angka 34 itu kan sangat kompleks. Cara polisi bekerja, cara hakim bekerja, cara jaksa bekerja, kemudian cara BPK bekerja, semua institusi itu dinilai keluar angka 34 itu. Jadi sangat kompleks. Nah kalau sangat kompleks kita nggak boleh menyelesaikannya dengan linear. Apalagi kalau kita katakan ini kejahatan ini kan sebenarnya kalau kita lihat nature-nya korupsi itu kan umumnya pastilah yang disebut sebagai bersama-sama banyak orang, nggak sendirian. Terus kemudian menyengsarakan rakyat. Kemudian dia sangat tertutup. Terus kemudian merusak sendi-sendi perekonomian dan seterusnya gitu ya. Kita lihat kemarin Syria itu bubar itu indeks persepsi korupsinya 13. Kita 34 loh. 34. Kemudian waktu reformasi kita itu jatuh, kita itu indeks persepsinya korupsi itu waktu itu 19. Hari ini 34 Mbak Patricia. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan apa yang kita sebut sebagai due process of law itu yang harus dipatuhi gitu. Pak Presiden kan memberi semacam harapan sebagai
Presiden bicara di depan mahasiswa di luar negeri itu biasanya memang rindu dengar presiden ngomong. Itu pasti saya ngalamin. Kalau presiden datang nih ngomong apa ya gitu. Padahal kita lihat berita juga di dalam negeri, tapi akan beda. Jadi kita pahami kalau presiden excited untuk menjelaskan, nih ya kalau nggak kembali awas lo gitu. Tapi sebenarnya para menteri harus menjabarkan nggak linear seperti itu. Makanya dalam berantas korupsi itu salah satu ada 5 yang disebut transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, kemudian harus mendorong semua orang ya untuk pemberantas anti korupsi itu semua kita, semua pegawai negeri, semua polisi, semua tentara, hakim, jaksa dan seterusnya. Terus kemudian baru kita melindungi orang-orang yang kan banyak orang sekarang punya passion anti korupsi tapi merasa nggak dilindungi kan, malah dikejar-kejarin. Saya pernah ngalami loh, anti korupsi dianggap musuh negara. Nah, jadi maksudnya ini 5 hal ini mesti diberesin secara simultan. Saya pikir presiden paham di situ, tapi para menteri harus bisa lebih jelas menjabarkan itu. Bahwa ketika kita harus melakukan yang kita sebut menyita harta, kan mesti dihitung dulu, Mbak. Nggak mungkin ngitungnya itu dengan kalkulator biasa kan. Nah itu kan kalau dia umpamanya APBN, dia harus jelas uangnya dari mana, siapa yang mengambil keputusan, baru kemudian masuk proses berikutnya. Itu kita sebut due process of law. Itu yang paling penting. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana indeks persepsi korupsi itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Piagam PBB anti korupsi, kita udah tanda tangani di situ. Ada instrumennya yang disebut sekarang dalam pembahasan, yaitu yang disebut sebagai asset recovery. Asset recovery ini nanti menjadi instrumennya. Bisa jadi presiden dalam pikirannya instrumennya ada. Yang dimasukkan diam-diam itu bisa jadi kita bisa debat lah di situ. Maksudnya mungkin nggak berisik-berisik lah. Pak Saud, gitu ya. indeks itu kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya ingin kita berbicara secara general terlebih dahulu soal pernyataan Presiden Prabowo. Anda sebutkan tadi ada salah satu indikator soal transparansi. Tapi ketika Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kembalikan apa yang sudah Anda korupsi secara diam-diam, artinya ini tidak memenuhi satu kriteria atau indikator ini dong? Makanya tadi diam-diam itu maksudnya supaya jangan berisik kali bisa ya. Kan kalau berisik ini malah dunia internasional ini berisik banget sih berantas korupsi. Bisa jadi begitu. Jadi artinya diam-diam itu oke, due process of law-nya jalan, dia karena apa, dikenakan pasal berapa. Di luar negeri ada pernah terjadi yang namanya kita tahu yang namanya Rolls Royce, Indonesia pernah beli mesin di situ. Ya dia diampuni di sana. Diampuni karena ini kan kebanggaannya Inggris, Rolls Royce ya kan. Tapi due process of law-nya jalan, diproses dulu, dicek siapa. Jaksa di situ punya keyakinan kuat bahwa memang dia nih ngaco nih. Udah suruh ganti rugi gitu loh, kira-kira gitu. Nah, jadi nggak serta-merta bahwa itu kemudian diselesaikan, pemidanaan ini tidak berjalan, asetnya dibalikan, tidak semerta-merta seperti itu prosesnya. Iya, itu yang kemudian beberapa hari ini para menteri dan beberapa teman-teman juga nggak bisa menjelaskan itu gitu. Mungkin takut membantah omongan presidennya kali gitu ya. Tapi kan menjelaskan yang dimaksudkan Bapak itu adalah diam-diam itu jangan berisik banget. Kalau berantas korupsi berisik itu orang juga ya kayak gini sih orang Indonesia berantas korupsi. Udah diem aja, periksa. Kalau mau punya bukti, kembaliin. Prosesnya lewat due process of law. Artinya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Jadi jangan tidak dilakukan. Karena ini harus keadilan dong. Hukum itu kan selalu dibilang harus adil, harus pasti, harus bermanfaat gitu. Ya diam-diam itu nggak pasti, nggak bermanfaat, nggak adil juga. Karena ada orang yang udah dihukum nih di belakang nih. Kan udah banyak nih, udah ratusan orang dihukum. Nggak adil jadi. Iya, itu dia Mbak. Oke. Mungkin Bang Sugiat tahu kali ya maksudnya diam-diam tuh seperti apa sih Bang Sugiat? Bang Sugiat? Jaringannya putus kayaknya. Nampaknya kita mengalami koneksi ya. yang buruk ya dengan Bang Sugiat. Kita akan coba lagi untuk terkoneksi. Tapi sudah terkoneksi ternyata. Bang Sugiat bisa dengar suara saya? Yap. Tadi Mbak, jaringan lagi putus-putus. Baik, semoga lancar ya setelah ini. Bang, tadi Pak Saud kemudian sebutkan sebetulnya ada satu indikator soal transparansi dalam pemberantasan korupsi, tapi toh Pak Prabowo sebutkan bahwa kembalikan dananya diam-diam aja. Jadi maksudnya diam-diam tuh kayak apa nih Bang? Baik, dalam konteks apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, kita harus memaknainya yang pertama adalah landasannya demi kepentingan bangsa dan negara. Pasti statement yang disampaikan Pak Prabowo adalah kepentingan besar dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kita juga harus berbaik sangka bahwa ketika pun nanti kebijakan atau instruksi presiden tersebut nanti akan dilaksanakan, tetap basisnya adalah
undang-undang, aturan hukum yang berlaku dan tidak mungkin melanggar aturan yang ada. Terkait dengan persoalan substansi yang disampaikan Pak Prabowo, ada beberapa konteks yang harus kita pahami. Yang pertama adalah misalnya ketika prosesnya masih belum penyelidikan, apalagi penyidikan, masih dalam konteks temuan Badan Pemeriksa Keuangan, maka biasanya dalam undang-undang yang ada, si calon pelaku koruptor yang itu katakanlah ditemukan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu diberi waktu sekitar 60 hari untuk katakanlah mengembalikan kerugian negara. Ketika itu dilaksanakan maka prosesnya sudah tuntas secara administrasi. Itu pertama. Bisa saja konteksnya itu bahwa kalau kalian ada melakukan hal-hal yang merugikan negara dan itu sudah menjadi temuan BPK, maka kembalikan. Ada waktu 60 hari kembalikan sebelum masuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Yang kedua, konteksnya ada juga bahwa ketika sudah masuk proses penyidikan dan temuan negaranya sudah sangat besar dan si pelaku itu mengembalikan negara, ada keringanan hukuman. Tadi jangan harus kita maknai dimaafkan itu harus bebas hukuman. Tidak, mungkin bisa saja dikurangi hukumannya dan lain sebagainya. Terus ada lagi instrumen hukum yang itu menjadi kewenangan presiden terkait dengan gerasi, amnesti, dan abolisi. Banyak sekali Mbak kita misalnya melihat data ya, selama beberapa tahun belakangan ini, kalau kita mau hitung mungkin sudah ratusan bahkan ribuan triliun kerugian negara akibat kasus korupsi. Tapi tetap pelakunya tidak mengembalikan dan pelakunya malah lebih memilih itu ditahan selama beberapa tahun, dia bisa melakukan jual beli putusan di pengadilan, dia bisa enak-enak di lembaga permasyarakatan, menjalani hukuman, tapi aset atau kekayaan dia dari proses korupsi itu tidak dilakukan apapun, dan itu banyak sekali peristiwa yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, jangan sampai nanti ada sebuah adagium, kalau mau korupsi ya sebanyak-banyaknya saja, nggak apa-apa. Nanti jalani proses katakanlah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan ternyata di kehidupan di lembaga permasyarakatan kita juga bisa katakanlah mendapat fasilitas-fasilitas yang tidak sederhana, malah mendapat kemewahan. Ya koruptor itu lebih memilih untuk ditahan ketimbang dia mengembalikan hasil korupsinya untuk negara. Mungkin itu konteks yang ini disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Oke, nampaknya Bang Sugiat sudah bisa menangkap maksudnya seperti apa, kemudian mekanismenya kira-kira opsinya akan seperti apa. Tapi apakah memang sejauh ini sudah ada sebetulnya lobby-lobby Bang Sugiat dari pemerintah kepada DPR soal wacana ini? Sebetulnya kan gini, kemarin kita ketika menyusun prolegnas di 2024-2029, kita punya semangat undang-undang perampasan aset ini bisa tuntas. Karena dari periode yang lalu kan ini hanya menjadi wacana di publik tapi tidak pernah dituntaskan. Kalau undang-undang perampasan aset itu bisa tuntas, saya pikir tuntaslah di hilirnya terkait dengan penegakan hukum, apalagi konteksnya adalah pemberantasan korupsi. Ternyata kan tidak. Kalau dalam konteks apakah sudah ada lobby-lobby eksekutif, pemerintah dengan DPR, tidak. Karena kan ini baru kemarin statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika kunjungan ke luar negeri. Tapi semangat yang kita tangkap dari statement Pak Prabowo itu tadi, semangatnya adalah kepentingan bangsa dan negara, bagaimana kerugian negara yang sudah diambil oleh para koruptor itu bisa kembali ke negara dan bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebermanfaatannya buat rakyat Indonesia, tapi juga bisa katakanlah efek hukumnya juga tidak boleh sampai membuat para koruptor itu berpikir bahwa enak-enak melakukan korupsi, tapi nanti ujung-ujungnya tidak dihukum itu. Oke, Pak Saud, kita tentu frustasi dengan yang namanya koruptor, dengan tindak pidana korupsi, banyak sekali yang kemudian sudah ditindak, mati 1 tumbuh 1000 bisa dibilang seperti itu. Nah, artinya apakah memang ini bisa jadi jalan keluar atau solusi paling tidak untuk mengurangi? Ya, jadi saat ini sebenarnya kondisinya itu ini bisa jadi saya terlalu mengexaggerated, tapi kita kan sehari-hari bergaul dengan masyarakat. Masyarakat itu sudah hopeless dan helpless. Udah hopeless kan helpless. Iya dong, itu angka 34 aja itu udah menggambarkan. Bayangin, Mbak, dari 1 sampai 100 kita dapat 34. Artinya, kalau kita bereskan korupsi ini, 70% persoalan kita selesai. By definition itu begitu kalau mau pikir liniernya. Tetapi nggak begitu juga karena itu ada unsur pencegahan dan seterusnya. Tetapi kalau dikatakan bahwa kemudian
kita menyelesaikannya dengan cara-cara yang sangat linier seperti yang kita lakukan selama ini, ya tadi sudah disebutkan bahwa kemudian tidak ada efek jerahnya, penghukuman, mereka di penjara juga begitu bebasnya keluar gitu, banyak bukti yang udah bisa kita tunjukkan seperti itu. Nah itu kan sesuatu yang harus serentak diselesaikan. Jadi tidak hanya soal ganti rugi. Ganti rugi itu hanya soal kecil saja dari sejumlah besar persoalan yang ditimbulkan dari korupsi itu. Kalau umpamanya jembatan dibangun, nggak jadi-jadi yang harusnya masyarakat sudah nyebrang, efek sosialnya kan sangat tinggi. Jadi dengan gampangnya dia hanya mengembalikan yang diambil oleh dia. Ya kan? Mungkin dia ngambilnya berapa gitu, 2M gitu. Tapi kerusakannya jembatan ini kan sampai rubuh berapa hari nggak jadi, nggak selesai, atau kualitasnya nanti bakal rubuh dan seterusnya. Nah itu yang disebutnya sebagai menghitungnya itu tidak sederhana itu juga. Itu sebabnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi yang kita anggap bahwa mampu mengubah, kan ini kan korupsi ini behavior, ini perilaku. Apakah dengan kita minta uang itu terus kemudian dia ngambilnya 500 katakan, atau semuanya kita sita-sita. Terus kemudian katakan dia dihukum, udah selesai? Enggak juga. Jadi makanya di situ strategi nasional itu, kalau di zaman SBY itu ada strategi nasional namanya Stranas PPK, pencegahan penindakan korupsi. Oleh Jokowi diubah menjadi Stranas PK, pencegahan doang gitu. Cegah-cegah aja nggak ngomong sana sini gitu. Itu udah biasa Mbak. Dulu kita Stranas PPK ngomong sana sini ketemu gubernur kurang 2 minggu kena OTT dia. Ya kan? Jadi ya udah kalau nggak mau dicegah kita akan tuntut gitu. Jadi artinya proses penindakan ini kan, pengembalian ini kan kesannya itu yang kita tidak mau itu adalah di luar dari proses hukum. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu menimbulkan rasa sakit hati pada masyarakat yang hopeless dan helpless itu. Itu sudah pasti. Hampir setiap hari kita melihat masalah di masyarakat kita. Kita lihat juga bagaimana berita-berita seharian itu. Itu kan perilaku aparat pemerintah. Angka 34 itu kan datang dari perilaku kita semua. Mulai dari swasta, rektor, petugas cukai, polisi, tentara, semua itu sudah keluar angka 34 itu. Nah kemudian kalau kita secara linear saja mengatakan, kemudian kita lakukan pengembalian uang, kemudian itu selesai, saya pikir itu satu logical fallacy yang kita sebut, bahwa kita logika berpikirnya salah. Jadi ada beberapa hal yang secara kompleks harus disasar dari angka 34 itu. Kemarin tadi saya kasih ini tadi ada, bisa di-view nanti nanti bisa di-view ya. Nanti kita bisa lihat di situ. Begitu kompleksnya angka itu muncul, sehingga kita harus bahas satu-satu, sehingga Pak Presiden bilang, tadi kan sudah disebut juga, ini dari kehakiman, ini dari kejaksaan, ini dari kepolisian, ini dari petugas pajak. Itu semuanya. Nanti kita jelaskan di paparan yang akan datang ya. Nanti di segmen berikut. Mas Saud, terlepas dari kritik yang Anda sampaikan soal wacana ini, di hati kecil Anda, apakah Anda kemudian mempunyai optimisme bahwa akan ada koruptor yang kemudian mengaku bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi, satu, dan kedua, dia mengaku berapa banyak yang dikorupsi? Ya, itu sebabnya harus ada audit. Kalau dia itu kerugian negara, umpamanya bangun jembatan. Kalau suap beda lagi, juga harus dibuktikan bahwa pernah ditransfer atau di OTT atau apapun bentuknya bukti. Kan kekuatan buktinya. Memberantas korupsi ini nggak boleh juga abuse of power. Ya kan kesannya gitu. Kayaknya kita tuh bisa melakukan apa aja, enggak. Malah itu nanti menjadi menarik buat orang lain, buat dunia luar terlebih yang ngasih kita angka 34. Ini berantas melanggar hukum, menegakkan hukum kok melanggar hukum. Dengan diam-diam itu berpotensi menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Dengan diam-diam yang disebut quote-unquote diam tadi. Tapi kalau dimaksudkan diam-diam nggak berisik, pokoknya selidikin terus, dapat bawa ke pengadilan. Nggak perlu ngomong kemana-mana. Saya lebih cenderung kayak begitu. Nah itu bisa. Jadi maksud saya, kalau memang nanti itu ada harapan, ya tentulah ada harapan. Saat hari pertama Pak Prabowo diumumkan menang di KPU, kata pertama yang keluar dari beliau itu menghilangkan loh. Bukan lagi ngurangin loh Mbak. Bukan ngurangin. Menghilangkan. Itu kata yang spontan keluar dari dia. Begitu seriusnya persoalan ini. Nah tinggal sekarang kan kita menunggu ucapan-ucapan Pak Prabowo itu nanti yang disebutkan tadi 6 bulan ke depan. Ya kita harus dukung semuanya. Karena kalau kita tetap di angka 34, Pak Prabowo selalu saya mengatakan pingin dia bilang tumbuh ekonomi 8%. Kalau tumbuh ekonomi 8%, itu indeks persepsi korupsinya linear ininya regressionnya itu paling nggak harus 60 Mbak. 60 dan sekarang kita di 34. 34. Jadi kan itu banyak effort yang harus dilakukan. Jadi bila perlu ya KPK di pencegahannya harus lebih intens lagi
untuk meyakinkan kalau mereka nggak mau dicegah ya udah kayak dulu dituntut aja terus disidikin dan terus gitu. Anda mau sebutkan bahwa seharusnya sekarang kita fokus kepada pencegahan? Oh yes, udah ya makanya strateginya harus diubah. Saya ingin tahu sebenarnya Pak Prabowo selesai tahun tahun 2029 dia pingin indeks persepsi korupsi berapa? Dulu SBY-nya dia pingin 50, tapi nggak nyampe memang karena memang banyak. Tapi naik dia. Naik gitu. Jadi harus punya target untuk kemudian ini message kepada semua jajaran, gua pingin mau tahun 2029 50 ya. Di atas Malaysia dikit deh, kita bikin 55. Masa kita sekarang di bawah Timur Leste? Timur Leste kan 43 loh, Mbak. 43 dan iya, kita 34, malu di bawah itu gitu. Jadi ini saya bilang kita masih punya harapan dan saya percaya ya dia punya sumpah prajurit, punya Sabta Marga. Saya pikir dia akan laksanakan apa yang dia sebutkan. Oke, Ya. Oke, Bang Sugiat, sebelum kita jeda satu pertanyaan, artinya DPR sebetulnya sudah inline dengan wacana pemerintah ini kah? Atau sebetulnya masih ada yang perlu diperbincangkan lebih lanjut? Karena mengingat dari RUU perampasan aset saja sebetulnya tidak masuk prolegnas. Ya Mbak izin, kalau terkait dengan RUU perampasan aset itu masuk dalam prolegnas jangka menengah. Kalau dalam konteks jangka pendek di tahun 2025 memang tidak masuk, tapi sepanjang ingatan saya RUU perampasan aset itu masuk dalam prolegnas jangka menengah. Insya Allah nanti Gerindra juga akan bagaimana mendorong bagaimana supaya RUU perampasan aset ini bisa secepatnya tuntas supaya terkait dengan pemberantasan korupsi di tingkat hilirnya bisa tuntas. Tapi begini Mbak, semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, saya melihat ini semangatnya dalam kerangka menyelamatkan kekayaan negara supaya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya ada beberapa kasus, misalnya pengelolaan perkebunan yang puluhan ribu hektar misalnya tidak memenuhi izin dan itu sudah inkrah putusannya oleh hukum, itu harus kembali ke negara. Banyak sekali yang kasus-kasus seperti itu pengelolaan kebunnya itu tetap dilaksanakan oleh pihak swasta yang itu sudah divonis telah melakukan kerugian negara. Mereka di penjara, bisnisnya tetap jalan, uang bisnisnya tetap mengalir. Itu yang mungkin semangat yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Itu yang kita dan itu kalau dikapitalisasi angkanya bisa sampai ratusan triliun. Misalnya pengelolaan tambang yang sesungguhnya itu sudah katakanlah sudah menyalahi aturan yang ada dan itu tetap dijalankan. Saya pikir ini yang menjadi semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Belum lagi misalnya saya belak-belakan saja. Sekarang seperti ada game seperti yang saya katakan tadi. Sekarang kalau di Indonesia dengan mekanisme peraturan yang ada, kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung. Ya sekalian aja korupsi triliunan, nanti bisa beli vonis di pengadilan, nanti bisa menjalani putusan itu di penjara katakanlah 4 tahun, 5 tahun dengan fasilitas yang ada, dan itu tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ini warning awal. Wahai para pelaku kejahatan koruptor yang sudah melakukan tindak pidana korupsi dan itu melakukan kerugian negara, kita kasih kesempatan. Silakan. Pasti jangan kesannya seolah-olah bahwa nanti para koruptor itu yang akan bertobat dan melaporkan ke negara. Tidak. Kan ada temuan BPK, Mbak. Kan mekanismenya kan gitu. Ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam konteks proyek, dalam konteks apapun lah. Itu yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau tidak ditindaklanjuti selama 60 hari itu baru masuk proses penyelidikan. Baru kemudian proses penyidikan. Saya pikir pasti nanti pemerintah, aparat hukum punya data bagaimana temuan BPK ini bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara sebelum masuk ke proses penyelidikan maupun penyidikan. Bagaimana yang dihasilkan dari kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan itu bisa ditindaklanjuti. Yang pertama adalah dalam konteks pengembalian kerugian negara tersebut. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Melalui sambungan Zoom masih bergabung ada Bang Sugiat dan juga di studio ada Pak Saud Situmorang. Sebelum kita berdialog Bapak-Bapak, saya ingin memaparkan dulu beberapa data terkait dengan tren korupsi di Indonesia.
Kemudian kita akan lihat juga sekilas mengenai indeks persepsi korupsi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Saud di segmen sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu tren kasus korupsi di Indonesia, pemirsa, dari tahun 2020 hingga 2023. Paling tidak kita ambil paling dekat ya, 2023 itu ada 791 kasus dengan 1.695 orang. Kemudian kerugian negaranya mencapai 28,4 triliun rupiah. Jumlah kasusnya meningkat, kerugian negaranya memang menurun bahkan ya, tapi jumlah kasusnya kemudian lumayan signifikan meningkat di 791. Tersangkanya juga dari 1.300 kemudian jadi 1.600. Kita tarik 2 tahun dari tahun 2022 hingga 2023. Kita lihat data berikutnya. Ini bersumber dari Indonesia Corruption Watch. Ini indeks persepsi korupsi, ini inline dengan apa yang disampaikan Pak Saud tadi. Di tahun 2023 skor IPK Indonesia itu adalah 34 atau kita berada di peringkat 115 dari 180 negara. Oke. Pak Saud, koreksi apabila data ini keliru, tapi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 angka IPK kita cukup fluktuatif, nggak selalu naik tapi nggak selalu turun juga. Penyebabnya apa, Pak? Ya kalau terakhir itu kan ketika undang-undang KPK masih yang undang-undangnya sebelumnya, itu kan dia naik terus tuh. Mulai dari tahun reformasi dia terus naik ini. Kalau negara ASEAN malah turun-turun naik, turun naik. Indonesia itu selalu naik gini. Terus sampai topnya tahun 2019 itu adalah 40. Nah ketika undang-undang KPK itu dibuat, diganti, kemudian jadi independen, kemudian juga organisasinya dari carut-marut kayak begitu. Lagi-lagi image. Jangan lupa indeks persepsi korupsi, persepsi yang diukur, jatuh lagi dia ke 34. Which itu sama dengan balik 10 tahun sebelumnya, angkanya 34 itu. Jadi apa yang dinilai di situ banyak. Pak, sebelumnya posisi terbaik kita pernah di angka berapa sih? 40. 40 itu udah topnya. Itu udah, dan itu pernah kejadian di tahun 2017-nya, seingat saya, itu OTT-nya didoublein, dia stay di 37. Padahal udah didoublein OTT-nya. Udah bilang, tuh lihat kan Pak Saud, OTT-nya didoublein juga nggak naik kan? Ya iya, OTT-nya didoublein-nya nggak naik, apalagi nggak didoublein kan gitu. Jadi mikirnya jangan salah gitu. Artinya ada aspek lain, apa itu? Yaitu pencegahan, tata kelola dan seterusnya. Makanya kita masuk ke tata kelola mulai dari tadi itu bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebenarnya kita punya sekian juta hektar kelapa sawit. Kita perintahkan semua badan geospasial dan badan-badan lain untuk kemudian koordinasi, pastikan berapa yang punya izin, berapa yang tidak punya izin. Tapi itu ruwet banget untuk bisa selesai itu. Ada isu yang disebut sebagai wali data. Mereka nggak mau share data. Yang kemudian tuh diupayakan sehingga kemudian kita coba untuk kemudian tuh naik. Itu bagian dari upaya kita menuju 2019. Naiklah ke 40. Tapi berikutnya kemari, model-model pencegahan, model-model penindakan, jadi koordinasi, supervisi, monitoring pencegahan dan penindakan, ini kan harus ada di KPK. Kita bicara KPK ya, kita nggak bicara sementara ini apa yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian. Mereka juga punya daily businessnya masing-masing gitu. Tetapi kan selalu dikatakan bahwa KPK ini harus berada trigger mechanism, dia harus di depan. Jadi sekali lagi, banyak persoalan-persoalan yang menyangkut pencegahan, penindakan, dan supervisi ini yang sebenarnya berbeda value-nya, nilainya. Ya, memang mereka datang sampai hari ini juga mereka main ke daerah, menjelaskan ada masalah apa tentang umpamanya tadi mineral, ada masalah tentang pajak, ada masalah tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan seterusnya. Itu tetap dilakukan. Tetapi penindakan itu sebenarnya itu menjadi ujung juga. Bahkan beberapa media itu nggak tertarik kalau bicara pencegahan tuh. Dia nggak, yang disenang itu berita-berita yang menyangkut penindakan. Ini kan satu, ya, yaitu OTT dan seterusnya gitu. Nah itu yang disebutnya kenapa memang masyarakat itu sudah sangat hopeless dan helpless gitu. Dia udah putus asa dan merasa nggak ada yang nolong. Situasi sekarang itu begitu, angka 34 itu begitu. Oke. Pak Saud juga ada sesuatu yang ingin ditampilkan. Ya. Saya ingin Pak Saud kemudian menjelaskan, mengelaborasi sebetulnya apa maksud dari tabel berikut ini. Saya ingin teman-teman tampilkan. Ya. Apa yang dimaksud di sini, Pak? Ya, itu kita lihat ya, yang warna di luar yang warna merah. Yang warna merah itu World Economic Forum. Itu dia mengukur sebagai berapa jauh lazim
dana publik digunakan. Jadi ada 9 lembaga di warna-warna itu dari atas sampai ke bawah. Yang paling bawah itu adalah Political Economic Risk Economic Survey. Jadi 8 lembaga ini di luar yang merah, dulu World Economic Forum dia nggak menilai kita. Dari tahun 2024 mulai dari atas itu Economist Intelligence Unit, ya, Country Risk Service kita dikasih angka 37. Ini di 8 lembaga ini di rata-rata keluarlah angka 34 tadi itu. Di mana Economic Intelligence Unit yang paling kiri atas, kita dapat angka 37. Apa yang dinilai sama dia? Akuntabilitas dana publik, ya. Terus kemudian ada dana publik itu apa? Ya termasuk CSR. Yang kemarin kayak di BI ini, itu bisa rame. Itu jadi ukuran. Kok rame sih? Itu kan dana publik. Nah, itu diukur sama dia. Terus penyalahgunaan dana publiknya, pemidanaan kasus yang tidak akuntabel, ya, pendanaan kasus khusus yang dana khusus yang tidak akuntabel, independensi badan audit. Kita tahu badan audit kita kan bermasalah, kasus BTS kemarin itu terkait. Nah, badan audit kita independensi nggak? Dan kita tahu BPK kita kan di dalam itu latar belakangnya politik semua, independensinya dipertanyakan. Pada bagian lain independensi peradilan kita sebagai kemarin ada hakim di rumahnya ketemu 1 triliun segala macam. Yang gitu-gitu akan mewarnai. Nah, sekarang kalau kita ambil yang di bawah yang warna hijau ini, Political Risk Service. Itu korupsi dalam sistem politik. Nah, mereka lihat, kita tahu kemarin carut-marut di politik kita. Makanya kita angkanya 32 tahun kemarin. Tahun depan ini kita nggak tahu karena tahun ini tahun politik. Kemudian konflik kepentingan antara politisi, pelaku pembayaran. Nah, kita masuk ke bawah coba yang paling bawah di kanan, yang angka 29. Ya, angka 29 itu Political Risk Economic Survey versi. Coba yang dilihat apa yang dinilai. Pimpinan politik nasional dan lokal. Nah, nonjok banget tuh. Ini Pak Prabowo yang ngomong kayak gini itu bisa dinilai. Nah, jangan marah juga kalau ke tahun depan ini indeks persepsi korupsi kita turun. Karena dia bilang pimpinan politik nasional dan lokal tuh dinilai sama dia. Keluarlah angka berapa itu? 29. Nah, kepolisian, pengadilan, biaya cukai, pajak, perizinan, pengawasan, militer semua dinilai. Ini kompleks, Mbak. Ini kompleks banget. Jadi nggak bisa hanya mengembalikan uang dengan diam-diam. Ini nggak akan selesai kalau kita bahas dalam 1 jam, Pak Saud. Betul. Mungkin di momen yang lain. Saya ingin ke Bang Sugiat. Bang Sugiat, tadi saya paparkan kemudian ada data di mana tahun 2022 ke 2023 jumlah kerugian negara memang menurun. Tapi kalau lihat dari jumlah kasus dan juga tersangka itu naiknya cukup signifikan. Apa catatan DPR mengenai angka-angka ini? Saya melihat data yang disampaikan ICW itu perlu dikoreksi, Mbak. Saya tidak terlalu yakin bahwa kerugian negara terkait dengan kejahatan korupsi di tahun 2023 itu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita ambil contoh kasus Harvey Muiz, kasus korupsi tambang timah. Itu sudah disampaikan ke publik bahwa kerugian negaranya sampai 300 triliun. Itu baru satu kasus, Mbak. Ya, belum lagi misalnya kasus-kasus yang lain terkait dengan pengelolaan tambang yang tanpa izin, ketika pelakunya sudah dimasukkan ke penjara, bisnis tambangnya tetap jalan dan dinikmati oleh si pelaku. Belum lagi tadi disampaikan oleh Bang Saud, banyak sekali misalnya kasus-kasus yang terkait dengan pengelolaan perkebunan, Mbak. Saya ambil contoh di Sumatera, ada kasus register 40-an ribu hektar lebih kebun swasta yang itu sudah diputuskan oleh putusan hukum itu harus dikembalikan ke negara, sampai sekarang itu masih berjalan, beroperasi dan dinikmati oleh pemilik kebun yang sesungguhnya itu adalah milik negara. Sesungguhnya potensi kerugian negara terkait dengan kasus korupsi ini banyak sekali. Saya melihat datanya lebih berkali-kali lipat lebih dari yang disampaikan oleh rilis ICW tadi. Itulah yang kenapa misalnya kami ingin sampaikan bahwa ketika kalau situasinya masih seperti ini, tadi dikatakan bahwa ada mafia peradilan, ada yang misalnya Harvey Muiz itu diponis hanya 6,5 tahun dengan pengembalian kerugian negara itu hanya 1 miliar. Bayangkan kasus korupsi yang potensi kerugian negaranya sudah dihitung itu 300 triliun, tapi ponisnya cuma 6,5 tahun dan hanya diwajibkan mengembalikan kerugian negara cuma 1 miliar. Enak sekali kalau seperti itu terus terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan kita juga sebetulnya punya pengalaman ya, ketika tahun-tahun sebelumnya misalnya terkait dengan tax amnesty. Tax amnesty itu kan bentuk lain dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa kasus korupsi pajak misalnya. Udahlah, nggak apa-apa lah sebelum-sebelumnya nggak bayar pajak di pemerintah sebelumnya. Silakan dilaporkan asetnya, silakan dilaporkan kewajiban pajaknya, kita lakukan pengurangan pajak oleh negara, yang penting bayar. Itu kan bentuk lain dari bagaimana negara
memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi pajak yang ada, tax amnesty. Saya pikir semangat inilah yang ingin disampaikan, tapi tetap ketika nanti pemerintah sudah katakanlah memberi peluang taubatan nasuha dengan mekanisme hukum tentunya, bukan dengan ugal-ugalan, dengan prosedur-prosedur yang tidak menyalahi hukum, ketika nanti juga si koruptornya juga membandel, ya mau nggak mau hukuman yang setimpal-timpalnya harus diberlakukan dalam konteks tersebut. Saya pikir itu semangatnya. Oke, Bang Sugiyat, ketika kemudian pengampunan itu diberikan dalam bentuk misalnya amnesti maupun juga abolisi, sebagai contoh mungkin dari sisi abolisi, artinya kan kasus-kasus yang masih disidik, dilidik atau mungkin masih di pengadilan ini bisa dihentikan. Artinya implikasinya dari sisi pemberantasan korupsi dari point of view DPR akan seperti apa? Ya tidak harus langsung Mbak justifikasi bahwa apa yang disampaikan Presiden itu adalah dalam bentuk abolisi atau amnesti. Tidak. Seperti yang Sebagai saya salah satu tadi, contoh atau konteksnya cara, tetap, Bang. misalnya ketika misalnya kita runutkan mekanisme atau prosedurnya dari apa yang disampaikan belum sampai ke proses penyelidikan, masih temuan BPK, masih ada peluang sebelum masuk ke kasus hukum, masih ada peluang 60 hari si pelaku koruptor yang sudah itu menjadi temuan BPK untuk mengembalikan kerugian negara yang sudah dihitung oleh BPK. Ketika itu mereka lakukan, sesungguhnya secara administrasi itu sudah tidak bisa lagi dilanjutkan ke proses hukum ketika kerugian negara sudah dikembalikan. Yang kedua, misalnya ketika dalam proses penyidikan bahkan sudah vonis. Ketika si pelaku misalnya sudah katakanlah, tapi dengan konteks tidak jual beli perkara ya, seperti kasus Harvey Muiz, misalnya divonislah dia katakanlah harus mengembalikan negara sesuai dengan kerugian negara yang ditentukan oleh BPK. Bisa tidak dalam konteks amnesti atau abolisi, tapi bisa pengurangan hukuman dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau memang kerugian negaranya sangat besar dan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, misalnya triliunan, si pelaku itu mau mengembalikan kerugian negara dalam konteks triliunan, dan triliunan itu bisa digunakan untuk bermanfaatan bagi rakyat bangsa dan negara, ya bisa terakhirnya adalah mekanisme gerasi, amnesti atau abolisi yang itu menjadi diskresi otoritas Presiden, tentu juga tetap dengan pertimbangan dari DPR. Oke, itu soalnya yang disampaikan oleh Pak Yusril soal dua mekanisme ini antara amnesti maupun juga abolisi. Makanya saya tanyakan ke Bang Sugiyat untuk kemudian mengkonfirmasi soal hal ini. Saya ingin kembali ke Pak Saud. Pak Saud, ketika kemudian berbicara soal banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, kemudian ada wacana mengampuni koruptor, yang realistis dalam hal indeks persepsi korupsi kita, IPK, untuk 5 tahun ke depan akan seperti apa? Kalau caranya seperti ini, kemungkinan dia nggak akan naik, sulit untuk naik. Karena begini, ada persoalan di undang-undang. Pasal 23 aja itu undang-undang tidak pidana korupsi, 3199 itu banyak orang perdebatkan tentang apa yang disebut sebagai kerugian negara, terus apa yang disebut sebagai penyalahgunakan wewenang gitu. Ada orang bilang business judgment, jadi artinya dia melakukan suatu kebijakan, negara rugi tapi dia nggak ngambil, kickbacknya nggak ada, dan seterusnya. Nah, ada persoalan di undang-undang. Tadi kan disebutkan bahwa kemungkinan besar akan dilakukan bahwa di tengah proses sebelum masuk ke proses peradilan, itu sudah dikembalikan gitu. Nggak bisa, itu nggak boleh. Karena menurut Undang-Undang Tipikor pasal 4 itu, mengembalikan pun itu tidak menyelesaikan tindak pidana korupsinya. Nah, ini akan bertabrakan dong dengan Undang-Undang nggak Tipikor. boleh. Itu hapus dulu Undang-Undang itu. Nah, Undang-Undang itu mengatakan mengembalikan sebelum diproses, katakanlah sudah dihitung sebelum masuk, kemudian kamu ngambil sekian, kembaliin. Itu nggak bisa begitu, pidananya jalan, itu dinyatakan. Kenapa pembuat undang-undang ketika itu mengatakan bahwa pengembalian uang bukan berarti pidananya selesai, karena memang korupsi ini sangat kompleks. Dia tidak sendirian, kadang satu kasus aja lihat seperti IKTP lama banget, cari buktinya, ngejar orang sampai kemana-mana kan gitu kan, ada efisiensi efektivitas. Jadi artinya ada persoalan di tindak pidana korupsinya, ada persoalan di penyitaan asetnya, ada persoalan di independensinya, dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan dan KPK, soal independensinya ada. Jadi ini semua yang harus diberesin dulu. Kalau enggak, ya saya bilang itu tadi, kita hanya gerusa-gerusu, dan kemudian tidak menyasar benar seperti yang tabel yang saya sebut tadi. Itu kan mesti disasar satu-satu.
Kalau bagian audit, ya oke, kita panggil, kita koordinasi dengan MA, MK, kemudian BPK, begitu juga dengan katakanlah institusi lain, kementerian. Kalau kita bicara umpamanya pangan nanti, dengan Kementerian Pertanian, apa yang mereka lakukan, berapa luasnya, di mana peta-petanya, itu kan yang begitu-begitu akan menentukan bahwa upaya pencegahan itu akan simultan dengan penindakan. Jadi kalau dikatakan kita hanya bicara pengembalian aja, ini kan kesannya kita hanya bicara pengembalian nih. Seminggu ini kita bicara pengembalian, orang di luar tuh pasti ketawa. Ini gimana sih? Lu beresin undang-undang lu dulu itu soal pengembalian aset supaya itu instrumennya gitu. Kalaupun orangnya itu umpamanya udah meninggal dan seterusnya. Tetapi kalau orangnya masih bisa dikejar, terus kemudian katakan ada juga orang yang tidak bisa dikejar, itu lain lagi gitu. Terus bagaimana kalau orang sudah korupsi tapi kita nggak bisa kejar, uangnya nggak bisa kembali. Bagaimana cara mengembalikannya? Nah itu sebabnya saya kembali lagi, itu yang saya di bagian depan diskusi kita hari ini, due process of law itu harus jalan. Due process of law itu yang paling tinggi di sana adalah yang jaksa. Seorang jaksa akan bisa menentukan kamu itu diberhentikan, kamu itu dibebas. Jaksa bisa memberhentikan loh. Tapi itu ada prosesnya. Itu yang disebutnya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nggak boleh itu jumping ke conclusion gitu. Ya kan? Nature-nya penyelidikan itu intelijen. Nggak boleh juga kita tiba nuduh-nuduh orang. Ya kan? Orang ada yang banyak juga, ada pegawai negeri baik-baik. Dia nggak tahu, tapi ikut tanda tangan. Karena ada perintah bosnya. Wah kita bisa power itu. Dia nggak tahu cuma tanda tangan aja, tapi di perintah bosnya, tapi dia bisa tersangka gitu. Karena dia tidak menggunakan nuraninya. Jadi kompleksitasnya banyak, Mbak. Bang Sugiat, bagaimana DPR memastikan bahwa wacana ini jika memang akan diimplementasikan tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Tipikor? Bang Sugiat? Prising, kayaknya pris. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan koneksi lagi dengan Bang Sugiat. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di Prime Dialog, saya masih berdiskusi dengan Pak Saud dan juga Bang Sugiat melalui sambungan Zoom. Saya ingin ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, kita ingin berbicara realnya, kasus realnya. Hari ini kemudian yang sedang ramai adalah soal sidang vonis Harvey Muiz. Merugikan negara disebutkan oleh hakim 300 triliun rupiah, tapi toh divonis 6,5 tahun penjara, kemudian 1 miliar untuk dendanya dan 210 miliar untuk uang pengganti atau subsidiar 2 tahun penjara. Apakah ini sebagai salah satu kasus yang mencerminkan bahwa ini adalah vonis yang cukup rendah gitu, Bang Saud? Ya, jadi pertama memang yang perlu kita analisis adalah tadi yang paling penting adalah di sini due process of law-nya udah jalan. Itu yang paling penting. Yes. Sampai bisa ketemu angka 300. Itu kan mereka ngitung tuh. Banyak cara untuk menghitung kerusakan lingkungannya. Angka 300 itu kan dihitung dari situ. Dia udah ngambil berapa. Ada model penghitungannya. Nah yang jelas itulah due process of law-nya. Sekarang pertanyaannya, kalau due process of law itu mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan, sampai nanti putusannya kita nggak tahu inkrah atau gimana ini ya. Nah, itu proses itu yang kita harus hargai. Nggak bisa tiba-tiba sebelum masuk pengadilan, kemudian kita mengatakan di tengah jalan, panggil dia, lu kembaliin, lu selesai lo. Pokoknya lu boleh pulang ke rumah gitu. Itu nggak boleh. Kan gitu. Oleh sebab itu makanya disebutnya, yang saya sebutkan tadi, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang jaksa bisa memberikan tuntutan pasal berapa, dengan hukuman berapa, kan biasanya range maksimal berapa gitu ya, sampai kemudian hakim juga setuju dengan sependapat dengan putusan dia gitu ya. Nah itu yang sering memang terjadi di kita, itu disebutnya disparitas putusan. Ada beberapa untuk kasus yang sama, kasus yang beda, atau kerugian yang cukup besar, memang ada yang berada di bawah atau di atas gitu. Tapi biasanya selalu kalau dia suap, yang memberi itu biasanya setengah dari yang menerima. Kalau dia 4 tahun, yang menerima, yang memberi 2 tahun. Biasanya yang lebih ringan. Karena biasanya yang beri ini kan berada dalam tekanan. Nah, dalam hal kerugian negara seperti ini, nah kemudian itu maksimalnya 20 tahun atau seumur hidup. Nah, itu jaksa yang melihat apakah dia kooperatif dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana jaksa bisa melihat kan ada banyak hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Nah, kalau kemudian hakim juga melihat visi yang sama, bisa juga dalam beberapa case malah jadi
dilipat duakan oleh dia, oleh hakim, ya itu kita nggak bisa campur tangan di situ. Tetapi menarik bagi kita adalah ketika kemudian kalau proses penuntutan ini dilakukan dengan transparan, dengan terbuka, di depan publik. Ini kan di depan publik, kita bisa melihat dia menyesal, dia nggak tahu, saya sebenarnya dieksploitasi oleh orang lain. Sehingga kita bisa lihat bagi orang-orang yang ingin tahu kasusnya, bisa memastikan, oh dia ini sebenarnya diperintah-perintah rupanya dia ini. Dia sebenarnya nggak ngerti ini, cuman dieksploitasi dan seterusnya. Itulah perlunya proses persidangan yang terbuka itu tadi. Sehingga kita bisa memastikan pre-trial itu terjadi. Kan tujuan dari hukum itu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu berada di tempat yang tidak transparan. Makanya harus terbuka dianya. Jadi kata-kata lagi-lagi, kata-kata presiden yang katakan itu diam-diam itu mungkin tidak berisik lah. Kita anggap tidak berisik. Karena kalau diam-diam dalam pengertian tidak melalui due process of law, apalagi dengan diselimuti ada abolisi, amnesti, itu logikanya salah. Logika berpikirnya salah. Nanti biarkan aja seperti ini, pengadilan yang memutuskan, walaupun ini kadang melukai perasaan masyarakat, lingkungannya rusak loh. Berapa yang meninggal itu di bekas-bekas tambang itu, ya kan? Itu banyak lagi persoalan di situ. Nah, itu sisi lain pencegahannya. Ya kalau begitu, kalau Anda memang ini biaya reklamasinya seperti apa, sehingga kemudian habis menggali ditutupin lagi. Nah, itu sisi pencegahan, sisi lain yang menurut saya ini yang kompleksitas ini yang harus kita pahami. Sama dengan tadi disebutkan ada satu areal perkebunan yang sudah diinkra tapi nggak putus-putus. Setiap mau dimasukin ke sana pegawainya dikerahkan semuanya gitu. Kok kita kalah sama preman ya? Dalam pikiran saya begitu kan? Iya, waktu mau disita tuh selalu begitu. Orang nggak berani masuk. Padahal itu udah inkra, itu harus dikembalikan ke negara karena itu hutan lindung gitu misalnya. Nah, ini yang saya bilang yang kita harus masuk ke detail-detail. Saya minta Pak Prabowo mulai masuk ke detail-detail itu. Siapa nih yang nggak kerja? Masa lu ngusir preman aja nggak bisa sih? Itu udah jelas bahwa itu harus diserahkan ke negara. Nah, detail-detail itu yang penting, Mbak. Oke. Saya ingin kembali ke Bang Sugiat. Tadi ada pertanyaan saya sebelum jeda belum sempat dijawab karena koneksi yang buruk. Bang, di segmen sebelumnya saya tanyakan soal Undang-Undang Tipikor. Dari DPR sebetulnya bagaimana memastikan, Bang, agar wacana atau usulan ini memaafkan koruptor ini kemudian tidak berbenturan dengan Undang-Undang Tipikor? Ya, saya pikir ada beberapa undang-undang yang itu bisa digunakan untuk memfasilitasi pengembalian kerugian negara. Undang-Undang nomor 15 tahun 2024 misalnya terkait dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi jangan sampai juga tidak ada peraturan yang mengatur terkait ini. Misalnya dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa ketika ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan, ada kerugian negara dalam satu proyek atau dalam satu peristiwa, si pelaku kejahatan korupsi itu diberi waktu oleh Badan Pemeriksa Keuangan 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Dan dalam undang-undang tersebut juga diatur ketika 60 hari mereka mengembalikan, maka secara administrasi persoalan tersebut tuntas. Tidak bisa dibawa ke ranah hukum lagi, Bang Saud. Kan? Ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, terkait dengan bagaimana misalnya kalau sudah masuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan mungkin sudah vonis. Undang-undang Tipikor juga ada memberi peluang. Misalnya pasal 4 Undang-Undang Tipikor mengatakan bahwa ketika si pelaku korupsi itu mengembalikan kerugian negara yang sudah diputuskan oleh pengadilan, mungkin tidak gerasi, amnesti atau abolisi, tapi meringankan hukuman. Meringankan hukuman. Apakah mendapat remisi dan lain sebagainya. Itu yang saya pikir sekali lagi bahwa semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah pertama warning. Ini kita kasih waktu berapa bulan para pelaku korupsi, ya kalau sudah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan, sudah dikasih tahu, kembalikan. Atau katakanlah sudah dalam proses penyidikan, mungkin belum vonis, kembalikan. Kita akan lakukan mekanisme hukum bagaimana memberi keringanan terkait dengan proses tersebut. Saya pikir itu. Dan saya pikir angkanya, kenapa Pak Prabowo mengatensi ini? Karena memang mungkin angkanya sangat besar yang itu bisa digunakan oleh masyarakat kita. Sekali lagi saya katakan, proses ini sudah pernah kita lakukan. Misalnya, halo? Bang Sugiat, memaafkan berarti mengampuni atau gimana nih maksudnya? Ya memaafkan. Bisa saja
Saya sekali lagi mengatakan ketika dalam proses Badan Pemeriksa Keuangan sudah dikembalikan, tidak dilanjutkan prosesnya, Mbak, kan? Ketika sudah proses penyidikan, ya kembali ke negara, diringankan ponisnya. Dan sebetulnya kita sudah melakukan ini, Mbak, saya lanjutkan. Kita sudah melakukan ini di periode sebelumnya dengan judul mekanisme tax amnesty. Tax amnesty itu kan bagaimana pengemplang pajak yang itu sesungguhnya pelaku kejahatan korupsi pajak, ketika mereka melaporkan asetnya, mereka disampaikan wajib pajaknya dan ada keringanan dari negara. Oke lah, nggak apa-apa yang sebelum-sebelumnya angkanya segini, tapi dibayar yang sudah diputuskan oleh negara. Nah, itu bagian dari bagaimana pelaku korupsi pajak itu bisa mengembalikan seharusnya menjadi milik negara. Baik, saya kembali ke Pak Saud terakhir, waktu kita sangat terbatas, kita harus tutup. Jika memang kemudian ini tidak diberlakukan atau diberlakukan, dua case, kalau misalnya tidak diberlakukan, ada alternatif lain tidak yang bisa dilakukan? Kemudian kalau dilakukan, bagaimana memastikan transparansinya? Ya, itu yang paling utama sebenarnya. Ada nggak peraturan yang bisa kita gunakan? Tadi kan disebut ada peraturan mengembalikan. Nah, undang-undang yang menyangkut tindak pidana korupsi dengan undang-undang administrasi negara itu sesuatu yang berbeda. Itu biasa di level BPK itu mereka mengaudit, lo kembaliin ya karena dia lengah atau gimana, atau dia punya potensi, itu beda lagi gitu. Sehingga kita makanya di pasal 2 aja kita sangat hati-hati pasal 2 itu. Itu jelas loh. Pasal 2, pasal 3 itu udah jelas gitu. Tapi ketika nggak ada kickback, itu jaksa aja kadang-kadang mikir nih. Ya kan? Ambil aja kasus Bank Senturi umpamanya. Itu sejumlah nama itu disebut itu. Tapi nggak ada kickbacknya. Tapi itu sebenarnya harus dijelaskan dulu ke publik. Sampai ada putusan pengadilan. Jadi jangan membiasakan, kalau kita yakin isunya isu korupsi, selesaikan dengan hukum tindak pidana korupsi. Kalau kasusnya hanya administrasi negara, selesaikan administrasi negara. Yang tadi mengembalikan, salah wewenang, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya, kita harus melihat ini secara kompleks. Itu yang disebutnya sebagai good corporate governance. Anda memimpin dengan baik, itu kalau yang disebutnya sebagai transparan. Anda harus terbuka dan tidak konflik kepentingan. Jadi sekali lagi pemberantasan korupsi yang kita sebut ke depan itu adalah bagaimana tadi kita sudah sebutkan ada banyak variabel yang sangat kompleks. Tadi kan putusan hakim itu, dia kenapa kasih putusan sekian tahun, jaksa kenapa menuntutnya sekian. Itu kan nanti ada yang disebut sebagai evaluasi dan seterusnya. Ini yang menurut saya ada banyak detail-detail yang harus kita masuk. Detail-detail itu selama ini 10 tahun ini nggak masuk gitu. Nggak masuk detail-detailnya, sangat ngambang aja gitu. Baik. Maaf saya potong, kita harus tutup. Pak Saud Situmorang, terima kasih. Mantan pimpinan KPK sudah hadir di NTV Prime hari ini. Kemudian Bang Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR. Bang Sugiat, terima kasih banyak sudah hadir di NTV Prime hari ini dan berdialog memberikan pandangan dari sisi DPR. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa, demikian NTV Prime hari ini. Saya Patricia Mapalie mewakili rekan Doni Dikaiser dan seluruh rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.